62115471005. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang psikologi perkembangan pada usia remaja. Untuk memenuhi penugasan dari Bapak Junaidi, mata kuliah psikologi perkembangan. Ini saya akan membahas tentang pengertian remaja. Istilah remaja berasal dari kata Latin yaitu adescere, kata bendanya adescentia, yang berarti remaja, yang berarti tumbuh menjadi dewasa. Istilah remaja mempunyai arti yang sangat luas, mencakup kematangan, mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja dibedakan menjadi beberapa fase, yaitu menurut Praverawati dan Misaroh tahun 2019. Yang pertama ada fase remaja awal, itu terjadi pada usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun. Yang kedua ada fase remaja pertengahan, itu terjadi pada usia 15 tahun sampai dengan 18 tahun. Dan yang terakhir yaitu fase remaja akhir, yang terjadi pada usia 18 tahun sampai dengan 21 tahun. Selanjutnya ada ciri-ciri remaja menurut Harlock tahun 2002. Yang pertama ada pemekaran diri sendiri. Perasaan egois mulai menghilang dan tumbuh perasaan memiliki, seperti mencintai seseorang yang dekat dengan lingkungannya dan mampu bertanggung jawab atau bertenggang rasa terhadap orang lain. Yang kedua ada kemampuan untuk melihat diri sendiri, ditandai dengan menjadikan dirinya sebagai sasaran, tidak marah jika dikritik, punya wawasan tentang diri sendiri, dan kemampuan menangkap humor. Yang selanjutnya ada memiliki falsafah hidup tertentu, ditandai dengan dia tahu kedudukannya di masyarakat dan ia paham bagaimana seharusnya ia bertingkah laku, tidak mudah terpengaruh lagi, dan sudah cukup jelas dan tegas. Tahap-tahap perkembangan remaja menurut Stevenson tahun 2002. Yang pertama ada periode masa prapubertas usia 12-18 tahun. Masa prapubertas merupakan masa peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas. Ciri-cirinya yang pertama, anak tidak suka diperlakukan seperti anak kecil. Yang kedua ada anak mulai bersikap kritis. Yang selanjutnya yaitu periode masa pubertas usia 14-16 tahun. Masa pubertas merupakan masa remaja awal dengan ciri-cirinya. Yang pertama, mulai cemas dan bingung tentang perubahan fisiknya. Yang kedua, memperhatikan penampilannya. Yang ketiga, sikapnya tidak menentu. Dan yang keempat atau yang terakhir, suka berkelompok dengan teman sebaya atau teman senasib. Selanjutnya ada periode masa akhir pubertas. Itu terjadi pada usia 17-18 tahun. Masa akhir pubertas adalah peralihan dari masa pubertas ke masa adolescent. Ciri-cirinya yang pertama, pertumbuhan fisik sudah mulai matang, tetapi kedewasaan psikologinya belum sempurna. Yang kedua ada proses kedewasaan jasmani putri lebih awal daripada pria. Yang selanjutnya ada periode remaja adolescent usia 19-21 tahun. Merupakan masa remaja akhir. Ciri-cirinya yang pertama, perhatiannya tertutup pada hal-hal realistis. Yang kedua ada mulai menyadari dan akan realitas. Yang ketiga ada sikapnya mulai jelas tentang hidup. Yang ketiga sikapnya mulai jelas tentang hidup. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu mulai nampak bakat dan minatnya. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan remaja. Yang pertama ada perkembangan fisik. Memasuki usia remaja, beberapa jenis hormon, terutama hormon estrogen dan progesteron, mulai berperan aktif, sehingga pada anak perempuan mulai tumbuh payudara, pinggul melebar, dan membesar, sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan mana hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini.
Yang ketiga yaitu perkembangan pribadi dan sosial. Perkembangan sosial dan emosional berkaitan sangat erat. Remaja mampu memahami dengan lebih baik keinginan, kebutuhan, perasaan, dan motivasi orang lain. Karena itulah, tidak mengherankan dengan makin kompleksnya pikiran, emosi, dan identitas pada masa remaja, hubungan sosialnya pun makin kompleks. Yang selanjutnya yaitu ciri perkembangan emosional pada remaja. Yang pertama, memiliki kapasitas untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, sehat, dan berbalasan. Yang kedua, memahami perasaan sendiri. Dan yang ketiga, mulai mengurangi nilai tentang penampilan dan lebih menekankan pada nilai kepribadian. Dan yang keempat, setelah memasuki masa remaja, individu memiliki kemampuan untuk mengelola emosinya. Dan yang kelima, gender berperan secara signifikan dalam penampilan emosi. Remaja laki-laki kurang menunjukkan emosi takut selama di stres dibandingkan dengan perempuan. Perkembangan emosi remaja itu bisa ditandai dengan pertama, periode topan dan badai. Yang kedua, emosi yang meledak-meledak karena pada masa remaja orang-orang dalam fase remaja ini mempunyai emosi yang meledak-meledak dikarenakan pengaruh hormon dan psikologinya. Yang ketiga, cenderung sentimental, mudah galau, entah itu mudah galau dalam urusan percintaan, keluarga, dan lain-lain. Yang selanjutnya, perkembangan sosial remaja. Yang pertama, jangkauan pergaulan sosial bertambah luas. Yang kedua, wawasan sosialnya juga bertambah luas. Yang ketiga, konformitas dengan teman sebaya. Dan yang keempat, peran sosial sesuai jenis kelamin semakin jelas. Selanjutnya ada perkembangan psikologis. Yang pertama, perkembangan psikososial. Dinilai pada kemampuan yang sering diungkapkan dalam bentuk kemauan yang tidak dapat dikompromikan sehingga mungkin berlawanan dengan kemauan orang lain. Bila kemauan itu ditentang, mereka akan cenderung memaksa agar kemauannya dipenuhi. Yang kedua ada emosi. Emosi adalah perasaan mendalam yang biasanya menimbulkan perbuatan atau perilaku pada masa remaja. Kepekaan terhadap emosi menjadi meningkat sehingga rangsangan sedikit saja dapat menimbulkan luapan emosi yang sangat besar. Yang ketiga ada perkembangan kecerdasan. Remaja lebih suka belajar sesuatu yang mengandung logika yang dapat dimengerti, hubungan antara hal satu dengan hal yang lainnya. Imajinasi remaja juga banyak mengalami kemajuan ditinjau dari prestasi yang dicapainya. Kemudian ada tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan remaja menurut Harlock dalam Ali tahun 2009. Yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya, maupun dia cacat atau tidak, dia sudah mampu untuk memahami dirinya sendiri dan menerima kenyataan. Yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, ada mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlain jenis. Yang keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, ada memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Dan yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa, mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan. Dan yang terakhir, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga yang nantinya akan dijalani. Selanjutnya ada permasalahan pada masa remaja. Remaja ini tergantung ya. Maksudnya pertumbuhannya ada yang banyak masalah, ada yang sedikit masalah, tapi semua remaja pasti mengalami yang namanya masalah. Nah, masalah yang dialami yang pertama ada masalah dengan keluarga, ada masalah tentang percintaan, ada masalah dengan lingkungan. Nah, biasanya masalah dengan keluarga ini hubungan orang tuanya tidak baik. Jadi itu bisa berpengaruh terhadap anaknya atau perkembangan psikologi anaknya. Yang kedua ada masalah percintaan. Itu mungkin bisa diselingkuhi pacarnya mungkin ya, atau cinta segitiga gitu. Itu bisa juga mempengaruhi psikologi seseorang.
Dan yang ketiga ada masalah lingkungan. Nah, masalah lingkungan ini biasanya disuguhkan dengan masalah-masalah pergaulan bebas atau minum-minuman keras. Itu juga bisa mempengaruhi psikologi seseorang ya. Nah, selanjutnya itu cara mengatasi masalah remaja tersebut. Nah, masalah dengan keluarga bisa diatasi dengan orang tua bisa membina anaknya, karena orang tua di sini berperan penting ya terhadap psikologi perkembangan remaja. Jadi sebagai orang tua kita harus lebih terbuka terhadap masalah-masalah yang ada pada keluarga agar terciptanya kenyamanan dan keharmonisan keluarga. Mengatasi masalah percintaan remaja. Nah, dalam masalah ini remaja harus mengetahui batasan dalam berpacaran agar tidak terjerumus dan dalam pergaulan bebas. Nah, yang ketiga yaitu cara mengatasi masalah lingkungan. Dalam masalah ini remaja harus bisa membatasi pergaulan dan bisa memiliki mana pergaulan yang positif dan negatif. Lingkungan juga sangat berpengaruh sih terhadap psikologi perkembangan remaja ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, semoga materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi masih